Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya? Sehat? Kuat? Luar biasa? Yes, yes, yes. Baik anak-anak kami semua, pada hari ini kita akan memulaikan segala aktivitas kita. Namun sebelum itu, kita menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Baiklah, kita sama-sama berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak kami semua, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau bertanya, apakah hari ini kita hadir semua? Hadir? Baiklah, kalau memang kita hadir semua, terima kasih. Anak-anak kami, hari ini kita akan mempelajari tentang tema 2, persatuan dalam perbedaan, dan subtema 1, rukun dalam perbedaan. Sebelum Ibu menyampaikan isi dari materi kita, apakah ada yang tahu arti persatuan dalam perbedaan? Ya, persatuan dalam perbedaan. Menurut anak-anak kami, persatuan itu apa? Ya, persatuan itu terambil dari kata satu. Satu itu bisa dikatakan satu itu tidak banyak atau tidak bercerai gitu maksudnya. Persatuan itu adalah suatu hal yang positif dalam kehidupan kita. Ya, karena dalam persatuan kita akan apa? Iya, kita akan rukun. Iya, benar sekali. Walaupun anak-anak kami, setiap kita mempunyai perbedaan masing-masing, tetapi kalau kita rukun, tujuan kita cuma satu. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu pertama nanti kita mengetahui persatuan dalam perbedaan itu. Dan kita akan mengetahui apa saja manfaat dari persatuan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah itu kita akan berdiskusi dan memberikan contoh apa hal-hal yang kamu alami persatuan itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, kita juga akan nanti mengetahui apa jenis tari yang memiliki memiliki persatuan yang sangat erat. Dan yang keempat, kita akan memperhatikan pola lantai tersebut. Masuk dalam poin pertama anak-anak, yaitu tentang persatuan, mengetahui persatuan dalam perbedaan. Sudah Ibu katakan tadi bahwa persatuan itu memiliki nilai positif dalam hidup kita masing-masing, dalam kehidupan bermasyarakat, di lingkungan sekolah maupun di rumah. Ketika kita rukun, ketika kita bersatu, jadi apapun itu yang kita kerjakan juga anak-anak pasti akan terasa ringan. Coba perhatikan gambar yang Ibu bawa ini anak-anak. Ini adalah contoh hidup rukun. Hidup rukun, udah Ibu pertama adalah hidup rukun di sekolah. Ini hidup rukun di sekolah. Hidup rukun di sekolah. Ini ada anak-anak sekolah. Hidup rukun di sekolah itu bertujuan untuk ketika kita rukun, kita pasti di dalam kelas akan tentram dan aman. Apa tanggung jawab kita dalam sekolah untuk mewujudkan hidup rukun? Yaitu kita harus berteman dengan semua orang. Apa tujuannya Ibu? Apa manfaatnya? Manfaat dalam hidup rukun dalam ruang sekolah yaitu kita dapat berinteraksi dengan teman sesama kita. Yang kedua, di rumah. Apa manfaatnya persatuan dalam rumah juga?
adik-adik anak-anak kami semuanya. Mungkin di dalam rumah itu ada ayah, ada ibu, ada anak. Kalau kita tidak memiliki tujuan yang sama, kalau kita tidak rukun, pasti di dalam rumah itu tidak harmonis, tidak memiliki tujuan yang sama. Pasti yang ada cerai-berai, ribut terus dalam rumah antar adik dan kakak, ibu dan ayah, ayah dan anak, ibu dan anak. Jika persatuan dan kerukunan dalam rumah tangga itu tidak ada. Ketiga adalah masyarakat. Ini yang paling penting. Anak-anak kami semuanya, ya, hubungan kita di masyarakat harus rukun. Kenapa rukun, Ibu? Apa manfaatnya? Kita tinggal itu di dalam ruang lingkup masyarakat juga nanti yang akan menolong kita jika terjadi apa-apa. Masyarakat setempat kita yang pertama kali ketika tahu kita ada apa-apa, dan masyarakat juga yang akan tahu nanti apa yang kita butuhkan. Mereka yang lebih tahu. Jadi interaksi dengan masyarakat itu harus tetap bersatu, rukun, dan harmonis. Perhatikan gambar pertama, itu adalah gambar masyarakat yang sedang gotong royong. Cobakan anak-anak kami di dalam gotong royong ini hanya satu orang yang bekerja. Apakah ini akan terasa ringan atau bagaimana? Ya, terasa berat. Tapi ketika kita kerjakan secara bersama-sama, segala pekerjaan yang berat itu akan semakin ringan. Kedua, anak-anak ya. Kedua juga gotong royong, ya. Gotong royong ini, gambar ini adalah suatu gotong royong di dalam lingkungan masyarakat. Ini ada bapak-bapak, ada anak-anak juga yang membantu, ya. Jadi dalam masyarakat itu kita harus bisa mewujudkan makna persatuan dan kesatuan. Manfaatnya apa, Ibu? Ketika kita bersatu di dalam masyarakat, otomatis lingkungan kita akan terasa nyaman untuk kita tepati. Bayangkan saja kita berada dalam lingkungan yang tidak yang selalu ribut. Bagaimana perasaan adik-adik kami? Pasti kita tidak nyaman berada di tempat itu, ya kan? Iya, betul sekali adik-adik. Jadi manfaat persatuan dalam kehidupan sehari-hari dan rukun dalam kehidupan sehari-hari, walaupun itu berbeda-beda, manfaatnya itu sangat luar biasa. Karena kenapa? Kita ini satu, kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, kita tetap satu jua sebagai warga negara yang baik, adik-adik kami semua. Dengan penjelasan Ibu yang barusan, apakah ada pertanyaan dari anak-anak kami mengenai itu manfaat apa aja? Ayo. Tidak ada? Baik, jika tidak ada, Ibu lanjutkan ya. Setelah kita mengetahui makna, manfaat, tujuan persatuan dan kerukunan itu, walaupun dalam perbedaan di dalam lingkungan kita sehari-hari, di sini juga ada contoh, ya. Baca teks tentang tari lego-lego dari adat alor bermakna persatuan. Nah, ini dia tadi adik-adik. Coba anak-anak kami baca, perhatikan bukunya. Perhatikan bukunya, kita akan membaca, ya. Membaca tentang tarian lego-lego. Tadi dikatakan bahwa tari lego-lego itu berasal dari adat alor yang bermakna persatuan. Inilah tadi indahnya persatuan, adik-adik kami, dalam perbedaan. Kita mengetahui bahwa dalam kehidupan kita ini, kita membutuhkan orang lain.
kita tidak bisa melaksanakan itu hanya sendiri-sendiri. Jadi kita memiliki orang lain, membutuhkan orang lain, dan kita harus dapat bersatu. Inilah tadi, baca semua nanti sampai habis. Kita akan membacanya. Ya, akan membacanya. Kami beri waktu anak-anak kami untuk membacakan tarian ini. Sudah selesai? Ya. Ibu jelaskan kembali bahwa tarian yang kita baca tadi adalah tarian Lego. Lego dari Nusa Tenggara Timur yang bermakna apa? Persatuan. Benar sekali. Di tarian itu tidak bisa ditarikan hanya satu orang. Kalau satu orang dia tidak dinamakan tari Lego. Begitulah anak-anak kami. Perhatikan gambar ini. Nah, cantik kan? Kakak-kakak ini cantik kan? Ini adalah contoh tarian Lego. Jika hanya satu orang yang memainkan tarian ini, apakah ini disebut tarian Lego? Bisa iya, bisa tidak. Tetapi kalau hanya satu orang, ini tidak ada yang namanya makna persatuan. Ya, nanti kita akan melihat sama-sama, mencari tahu sama-sama bagaimana sih cara menarikan tarian Lego itu. Ya kan anak-anak kami? Dan kita akan mengetahui juga pola lantai dari tarian Lego. Ternyata pola lantai dari tarian Lego adalah berputar atau berbentuk lingkaran, mengelilingi lingkaran. Ya, dari titik ini ke sini berganti berputar hingga sampai ke titik ini lagi. Itu adalah seputar dengan tarian Lego. Baik, dengan apa yang Ibu jelaskan. Apakah ada pertanyaan dari anak-anak kami? Ada? Tidak? Baik, kalau tidak ada anak-anak kami, Ibu akan menanyakan ya. Ya, menanyakan kembali. Siapa yang tahu apa makna dari tarian Lego? Makna persatuan. Benar sekali, tepuk tangan. Pertanyaan kedua. Dari mana berasal tarian Lego? Nusa Tenggara Timur. Benar sekali. Pola lantai yang kita gunakan, siapa yang tahu? Ya, pola lingkaran. Benar sekali, anak-anak Ibu hebat ya. Jadi Ibu percaya bahwa pembelajaran kita hari ini bisa anak-anak kami pelajari juga dengan baik, pelajari di rumah ya nak ya, supaya tidak lupa. Anak-anak kami yang terkasih, sebelum kita menutupi pelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama bernyanyi lagu daerah, yaitu Apuse Kokondrao. 1, 2, 3. Apuse Kokondrao, ya Rabbi, do re mi, ufeshan bani nema baki pase Arafabe Aswarakwa Arafabe Aswarakwa. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa kembali sesuai menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Demikian pertemuan kita hari ini anak-anak. Jangan lupa belajar di rumah karena besok Ibu akan kembali bertanya. Sampai jumpa esok hari. Hati-hati di jalan. Tuhan Yesus memberkati. Ya aho.